Oke guys, kembali lagi dengan saya Vinek PR. Kali ini kita akan melanjutkan kisah perjalanan road Ning Feng dari manhwa berjudul I Really Don't Want to Learn Forbidden Spell. Video ini jelas merupakan kelanjutan dari video part sebelumnya, jadi buat kalian yang belum menonton, saya sarankan untuk menonton lebih dulu supaya lebih mudah memahami alur ceritanya. Dan oke, sebelumnya Ning Feng bahkan berhasil membuat sesosok iblis ketakutan oleh karena kekuatannya yang sangat overpower. Hari pun cepat berlalu setelahnya, Shin pun berpindah ke rumah sakit kota. Komandan Johnny pun dirawat dalam rumah sakit tersebut, begitulah dia ternyata masih hidup meski dengan terluka parah. Si Xian yang datang berkunjung pun kemudian meminta penjelasan darinya. Komandan Johnny pun kemudian menjelaskan bahwa dia diselamatkan oleh seorang fighter muda. Tentu saja dalam hal ini yang dimaksud adalah Duan. Komandan Johnny pun ingat bahwa tepat saat kedatangannya tersebut, gerbang dimensi tertutup membuat para monster kabur. Begitulah Duan ternyata datang lebih awal. Mendengar itu pun si Xian tak terlalu terkejut karena sama-sama dapat merasakan bahwa Duan itu memiliki kemampuan yang setara dengannya. Dan namun sekalipun seperti itu juga, si Xian tetaplah merasa bahwa bukan Duan lah yang mengalahkan Houshu karena kondisinya tak terluka sedikit pun menunjukkan bahwa dia tidaklah bertarung. Si Xian pun yakin jika orang yang mengalahkannya adalah seorang luar biasa yang tak terdaftar sebagai petualang secara resmi, mengingat satu-satunya petunjuk yang ditinggalkan hanyalah mantra elemen tanah saja. Mendengar itu pun Komandan Johnny menjadi berharap untuk dapat bertemu dengannya karena mendengarnya dapat mengalahkan Houshu saja sudah memberinya rasa aman. Saat berikutnya pun seorang master menyatakan pendapatnya. Dia pun menduga bahwa mungkin sosok kuat itu juga seorang mutan karena meskipun agak samar tetap ada jejak kekuatan gelap dalam wilayah selatan. Komandan Johnny pun kemudian langsung menyelanya. Dia pun memintanya untuk tak perlu berpikir berlebihan karena merasa itu tidaklah mungkin mengingat bekas sihir yang ditinggalkan adalah elemen tanah saja. Sementara itu pun si Xian hanya terdiam saja berpikir. Apapun itu, Shin Bustanya berpindah ke sisi Ning Feng yang pergi ke portal alam ilusi. Dia pun kemudian meminta izin masuk. Dia pun menjelaskan bahwa ingin menyelesaikan misi transformasi profesi. Dia pun kemudian masuk ke dalam portal. Dia pun segera bergegas ke sebuah menara yang ada di pusat wilayah alam ilusi. Menara itu pun disebut sebagai kuil radian yang besar kemungkinannya adalah tempat yang memungkinkan untuk memperoleh Holy Emblem. Ning Feng pun segera bergegas ke sana. Siapa sangka seseorang pun mengikutinya dari belakang. Seseorang itu tidaklah lain adalah Duan yang benar saja sudah mendapatkan sebuah petunjuk. Dia itu ternyata kemarin lalu pergi ke perusahaan Yuan Cheng untuk memesan set fighter tingkat 4 kualitas oren. Percakapannya dengan Pak Wang sangatlah panjang dan rumit, jadi kita akan persingkat saja. Intinya Duan ini tuh tahu bahwa Houshu memang mencuri perlengkapan fighter tingkat 4 dari masternya, sehingga oleh karena itu pun dia meminta pesanan demi mendapatkan petunjuk. Dan tak lama setelah dia mengajukan pesanan itu pun Ning Feng kemudian menghubungi Pak Wang untuk menjual set armor dan celana fighter level 4. Pak Wang pun kemudian menghubungi Duan setelahnya. Dalam hal ini pun Duan yakin bahwa yang menjual pasti adalah orang yang mengalahkan Houshu karena item kualitas oren level 4 tentu sangatlah amat jarang untuk dapat ditemukan. Dia pun kemudian meminta Pak Wang untuk memberikan informasi penjualnya, namun Pak Wang menolaknya dengan berbagai alasan karena merasa ada yang salah dengan kejadian kebetulan tersebut. Juga terlebih berdasarkan hasil penyidikannya pada Ning Feng, dia pun menemukan bahwa Ning Feng berasal dari keluarga biasa saja, di mana kedua orang tuanya hanyalah mendapatkan profesi bintang 2 saja dan mati muda oleh karena kecelakaan. Dia juga tahu bahwa Ning Feng baru mendapatkan profesi saat berusia 18 tahun, itu pun hanya bintang 1 saja. Jadi singkatnya dia itu menduga bahwa Ning Feng pasti mencuri barang tersebut, namun demi menjaga kerahasiaan pelanggannya dia tetap menyembunyikannya. Dan namun sayangnya dia itu menceritakan semuanya pada Xingsu yang jelas langsung mendapatkan ide untuk membalas dendam. Dia yakin jika Ning Feng pasti akan dibunuh oleh Duan, sehingga dia pun kemudian memberitahukan semuanya. Dan begitulah kurang lebih keadaannya. Begitulah juga bagaimana Duan akhirnya mengikuti Ning Feng untuk memastikannya secara langsung. Dia itu jelas memiliki keraguan tersendiri karena Ning Feng yang masih sangat muda, karena bahkan orang sekelas masternya saja tak bisa menangani bos alam rahasia sendirian. Dan namun bagaimanapun juga Duan tak ingin meremehkannya begitu saja karena ada kemungkinan di mana Ning Feng memiliki sosok pendukung kuat atau hal mengejutkan lainnya. Apapun itu, Ning Feng pun akhirnya sampai di depan menara di mana ternyata ada cukup banyak orang di sana. Ning Feng pun kemudian mengeluarkan perlengkapannya. Duan pun terus menatapnya tanpa berkedip. Dia sungguh berharap banyak padanya, namun siapa sangka apa yang keluar adalah hal yang sangat mengecewakan.
Duan pun hanya bisa terdiam heran melihatnya karena dia jelas tahu bahwa perlengkapan milik Ning Feng itu hanyalah perlengkapan dasar saja yang diberikan saat ujian kebangkitan. Dan namun meskipun seperti itu juga, Duan tetap berpikir positif. Dia pun menduga jika Ning Feng itu pasti sedang menyamar saja supaya tak meninggalkan jejak. Oleh karena itu pun dia menjadi ragu untuk melangkah lebih dekat dengannya. Dia pun kemudian mengaktifkan kemampuan Spirit Guidance yang merupakan sebuah kemampuan aktif untuk menandai kesadaran target tanpa bisa terdeteksi untuk melihat pergerakannya dari kejauhan. Dan Ning Feng pun setelahnya terlihat mengenakan pakaian biasanya lagi. Jadi mungkin saja dugaan Duan itu memang benar bahwa Ning Feng telah menyadari keberadaannya. Apapun itu, Ning Feng pun kemudian masuk ke dalam menara, membuat Duan semakin bingung dengan apa yang sebenarnya ingin dia lakukan karena area tersebut hanya diisi oleh monster lemah saja. Ning Feng pun akhirnya sampai ke dalam menara. Siapa sangka tiba-tiba sebuah serangan kejut menyerangnya. Itu berasal dari mulut sebuah patung, jadi mungkin saja itu memang sistem pertahanan otomatis. Patung itu pun kemudian menembakkan guntur ke arah Ning Feng yang tak bergerak sedikit pun karena memiliki skill Artful Defense yang mampu menyerap serangan tersebut. Dan melihatnya itu pun Duan mulai terkejut dibuatnya. Dia pun bertanya-tanya apakah itu kemampuan pertahanan mutlak yang tak tertembus apapun. Kemudian dia pun dikejutkan lagi oleh para monster yang melarikan diri dari Ning Feng. Dia pun menjadi semakin yakin bahwa Ning Feng bukanlah orang biasa. Dan dia pun kemudian dikejutkan lagi dengan Ning Feng yang menghadapi patung Zeus seorang diri. Dia berpikir jika patung itu mungkin adalah bos akhirnya. Dan namun satu sisi dia pun juga bingung oleh suatu hal karena sekalipun itu adalah bos tetap saja itu berlevel rendah. Dan dia pun kemudian terkejut lagi karena patung Zeus yang tak bergerak sedikit pun seolah merasa takut pada Ning Feng. Apapun itu, Ning Feng pun kemudian melewatinya saja. Melihat itu pun Duan terkejut lagi. Nampaknya dia memang orang yang sangat bodoh karena bos akhir dalam menara itu bukanlah patung tersebut. Begitulah itu ada di bagian terdalamnya yang berupa malaikat. Malaikat itu pun kemudian membuka matanya ketika Ning Feng datang, namun siapa sangka dia justru melarikan diri. Melihatnya itu pun Ning Feng jelas sangat bingung, kita pun juga bingung dibuatnya. Begitu juga Duan pun juga sama, dia pun bingung mengira bahwa itu adalah pos langka tersembunyi. Apapun itu, Ning Feng jelas tak membiarkannya begitu saja karena permintaan misi yang juga mengharuskannya untuk membunuh bos tersembunyi dalam kuil Radian. Dia pun kemudian tertawa karena itu sungguh misi yang sangat layak untuk job tersembunyi karena tentu saja orang biasa tak mungkin mampu menanganinya. Sementara itu pun sang malaikat akhirnya ikut menjadi bingung karena harus kabur meski di wilayahnya sendiri. Namun apalah daya, Ning Feng itu memang sangat mengerikan sehingga dia pun tak memiliki pilihan lain karena terlebih Ning Feng sudah melakukan pergerakan membuat langit bergemuruh. Dia pun kemudian segera pergi melarikan diri secepat yang dia bisa. Sementara Ning Feng pun kemudian mengaktifkan skill barunya yang bernama Heaven Thunder Dash. Itu adalah kemampuan untuk memanggil murka surga. Sebuah mata raksasa pun kemudian muncul di atas langit. Mata raksasa itu pun kemudian menembakkan guntur yang sangat luar biasa. Seketika itu pun sang malaikat lenyap tanpa sisa. Separuh kuil pun bahkan ikut lenyap karena ikut terkena dampak serangannya. Duan pun sampai terjatuh karena saking terkejutnya. Dia sungguh tak habis pikir jika ada kekuatan semacam itu yang mampu untuk menghancurkan dunia rahasia. Dia pun sepenuhnya sadar bahwa bos tersembunyi itu bukanlah bos level rendah biasa. Dia tahu bahwa itu bakal lebih kuat dari masternya. Dia pun mulai bertanya-tanya siapakah sebenarnya Ning Feng itu. Dia pun menduga jika mungkin dia adalah transformasi ke-8 yang legendaris yang setara dengan level 240. Ning Feng pun jelas mendapatkan XP yang sangat banyak, namun sayangnya itu tak bisa membuatnya naik level karena terbatas pada sistem yang membatasinya hanya sampai level 30 saja sebelum melakukan transformasi pertama. Ning Feng pun jelas agak kecewa dengan sistem tersebut, namun apapun itu juga dia tak peduli lagi karena sudah mendapatkan Holy Emblem untuk menyelesaikan misi. Adapun Holy Emblem itu sendiri adalah item penambah atribut spirit sebanyak 8 poin dan penambah efek pemulihan sebanyak 100%. Apapun itu, Ning Feng pun kemudian segera pulang dengan gulungan teleportasi, namun Duan segera berlari memanggilnya. Ning Feng pun kemudian menoleh ke arahnya sebagai reaksi alami. Dia pun panik karena takut ketahuan. Dan begitu juga Duan pun juga sama. Dia pun ikut menjadi panik karena ekspresi Ning Feng yang terlihat tak senang. Dia pun kemudian mencoba menenangkannya. Dia pun berjanji akan memberikan penjelasan. Suara sirine bahaya pun kemudian muncul mengalihkan perhatian mereka pada saat berikutnya. Ning Feng pun kemudian langsung mengajaknya untuk segera keluar lebih dulu. Duan pun akhirnya menurut saja. Mereka pun kemudian berpindah ke sebuah hutan.
Nampaknya itu memang titik teleportasi yang Ning Feng targetkan, atau mungkin saja mereka berjalan ke sana supaya dapat lebih leluasa berbicara. Apapun itu, Ning Feng pun kemudian memulai interogasinya. Dia pun bertanya pada Duan apakah sudah mengikutinya sepanjang jalan. Duan pun kemudian segera meminta maaf. Dia pun menjelaskan jika sebenarnya hanya ingin mengkonfirmasi saja karena sangat penasaran. Dia pun kemudian menceritakan bahwa sebenarnya sudah mengincar khusus dari lama, oleh karena pengkhianatannya membuat masternya tewas hanya untuk menangani serangan alam rahasia yang dibawanya. Dia pun menjelaskan bahwa sudah mengejarnya dari lama untuk membalas dendam, namun selalu gagal. Dia pun kemudian berterima kasih pada Ning Feng karena sudah membantunya membalas dendam. Dia pun berjanji akan memberikan bantuan apapun yang diperlukannya di masa depan. Dan Ning Feng pun terdiam sejenak mendengarnya karena sebelumnya itu sudah mengobrolkan banyak hal dengan Duan. Dia tahu bahwa Duan itu adalah seorang transformasi keempat yang artinya sudah berlevel 120 atau lebih. Jadi dia pun yakin jika identitasnya pasti akan terungkap cepat atau lambat karena levelnya yang masih cukup rendah. Dan melihatnya yang diam itu pun Duan menjadi sangat ketakutan. Dia takut akan dibunuh untuk membungkam mulut. Dan namun untungnya dugaannya itu salah. Ning Feng merasa dia cukup berharga untuk dibiarkan mati begitu saja. Ning Feng tahu bahwa Duan adalah seorang yang sangat kuat, sehingga dia pun berniat untuk menjalin hubungan baik dengannya demi mendapatkan keuntungan. Dia pun kemudian hanya meminta Duan untuk jangan memberitahu siapapun tentang apa yang dia lihat dari ini. Duan pun meyakinkannya untuk tak perlu khawatir. Dia itu sungguh sangat menghormati Ning Feng dalam hati, karena meskipun dia memiliki sihir gelap yang sangat mengerikan, dia masih mau untuk mengendalikannya supaya tak melukai petualang tak bersalah dan menyelamatkan seluruh kota dari invasi para monster. Ning Feng pun kemudian mengajaknya untuk pergi ke kota karena sedang senggang. Duan pun menurut saja. Dan handphone Ning Feng pun kemudian berbunyi di tengah jalan. Dia pun kemudian mengangkatnya lebih dulu, yang ternyata berasal dari Master Siwei. Dia pun bertanya pada Ning Feng ada di mana dan bagaimana keadaannya. Ning Feng pun menjawab jika sedang dalam perjalanan kembali ke kota dengan keadaan baik. Ning Feng pun kemudian bertanya balik padanya memang kenapa. Master Siwei pun kemudian memintanya untuk menemuinya karena ada hal penting untuk didiskusikan. Master Siwei pun kemudian langsung menutup telepon setelahnya. Jelas saja membuat Ning Feng bingung karena itu sangatlah tiba-tiba. Dan apapun itu, Shin pun setelahnya berpindah ke sisi Master Siwei yang ternyata sedang bersama Xishan. Xishan pun kemudian bertanya padanya tentang bagaimana kondisi Ning Feng. Master Siwei pun kemudian menjawab jika dia baik-baik saja dan sudah dalam perjalanan pulang. Begitulah ide yang meminta Ning Feng untuk datang adalah berasal dari Xishan yang sudah mulai mencurigainya karena menemukan bahwa Ning Feng mengambil misi transformasi pertama tepat beberapa hari setelah kebangkitannya. Master Siwei pun kemudian meyakinkannya bahwa Ning Feng itu bukanlah orang jahat. Xishan pun menegaskan bahwa ingin memastikan saja. Xishan ini pun tentu memiliki alasan yang sangat kuat, yang mana untuk mengetahuinya kita perlu melihat kejadian beberapa waktu yang lalu. Itu semua adalah permula ketika Xishan diundang untuk menghadiri rapat penting para petinggi asosiasi petualang. Pembicaraan mereka pun cukuplah rumit, jadi seperti biasa kita akan bersingkat saja untuk mempermudah. Intinya mereka itu membicarakan tentang sosok misterius yang belakangan sering muncul. Xishan pun kemudian menyampaikan pendapatnya dan menduga bahwa sosok itu mungkin seorang mutan. Dan namun tak ada satupun yang percaya padanya, bahkan seorang petinggi pun menertawakannya. Itu adalah karena fluktuasi kekuatan yang belakangan muncul terlalu besar yang mereka yakini tak mungkin berasal dari mutan, oleh karena ada efek samping dari penggunaan kekuatan gelap, yang mana semakin besar kekuatan yang dilepaskan maka akan semakin besar juga yang harus dibayar. Sehingga dengan melihat besarnya fluktuasi kekuatan yang muncul, mereka pun yakin bahwa itu tak mungkin seorang mutan karena tak mungkin ada yang mampu untuk membayar harganya. Xishan pun akhirnya pulang dengan perasaan sangat marah karena tidak dipercaya. Saat itu pun seorang rekannya memberitahunya bahwa kuil radian baru saja hancur. Dan begitulah cerita pun terhubung setelahnya. Itulah mengapa Xishan kemudian menghubungi Master Siwei karena dia sangat yakin bahwa Ning Feng lah pelakunya, karena dia tahu bahwa dia itu mengambil misi transformasi di alam ilusi melalui penyelidikannya. Dan namun motifnya jelas masih belum diketahui pasti. Bisa saja dia ingin membantunya menyembunyikan identitas, atau mungkin justru membeberkannya untuk membuka mulut para petinggi yang tak mempercayainya. Sementara kecurigaan pada Ning Feng mulai meningkat, dia sendiri kini masih ada di kota Ningbo yang merupakan tempat di mana portal alam ilusi berada. Suasana di kota pun sangatlah ramai karena pihak asosiasi petualang setempat memasang perisai sihir.
Tentu saja itu adalah dikarenakan munculnya fluktuasi kekuatan gelap yang sangat tinggi di alam ilusi. Para penjaga keamanan pun berusaha sebisa mungkin untuk meyakinkan penduduk untuk tetap tenang. Kali ini pun Ning Feng sadar jika semuanya terjadi karena kekuatan yang dia lepaskan, oleh karena hanya itu saja yang menjelaskannya. Dia pun akhirnya hanya bisa merasa kesal karena jalur kembalinya juga tertutup oleh perisai sehingga tak bisa pulang lebih cepat. Dan apapun itu, tak lama setelahnya pun sebuah gerbang dimensi terbuka lagi tepat di atas segel perisai sihir. Dua iblis pun kemudian muncul dari portal tersebut, di mana yang ada di depan adalah pimpinan kelompok mereka. Dia pun merasa heran karena pertama kali datang ke dunia manusia. Dia pun kemudian juga menjadi bingung karena ada perisai sihir yang aktif. Seorang iblis lainnya pun kemudian meyakinkannya tak perlu memikirkannya. Dia pun yakin bahwa itu hanyalah cara manusia saja untuk melindungi diri karena sangat rapuh dan lemah. Sang pimpinan iblis pun tertawa mengingatnya. Dia pun yakin bahwa perisai seperti itu tak akan sanggup lagi menahannya. Dia pun kemudian memerintahkan seluruh anak buahnya untuk memberikan kejutan kepada penduduk kota. Seluruh anak buahnya pun kemudian langsung bergerak. Dan benar saja mereka pun dapat menembus perisai sihir dengan sangat mudah. Mereka pun menimbulkan kepanikan luar biasa dalam sekejap mata. Para warga sipil pun mulai berlarian penuh rasa takut. Sementara para petualang jelas masa bingung karena perisai sihir yang dapat ditembus begitu mudah. Para petualang pun kemudian segera melindungi para warga sipil, namun jelas saja itu merupakan situasi yang sangat sulit karena kondisi yang terlalu padat dan penuh kepanikan sehingga salah sedikit saja justru dapat berakhir melukai warga sipil. Duan pun kemudian memberitahu Ning Feng bahwa itu mungkin adalah invasi alam rahasia berintensitas tinggi lainnya yang sama seperti dengan kejadian di kota Xinyu. Dia pun kemudian bertanya padanya tentang apa yang harus dilakukan, apakah harus mengambil tindakan. Ning Feng pun kemudian bertanya balik padanya apakah memiliki solusi untuk menanganinya. Membuatnya bingung karena dari sudut pandangnya Ning Feng itu seharusnya dapat mengatasinya dengan mudah. Begitulah dia tak habis pikir dengannya yang justru meminta bantuannya. Dia pun kemudian menduga bahwa itu mungkin karena Ning Feng sedang mengujinya. Begitulah dia itu orang yang selalu berpikir positif. Dia pun kemudian meminta Ning Feng untuk menyerahkannya saja semuanya kepadanya. Ning Feng pun cukup terkejut mendengar itu karena dia sendiri sebenarnya tak bermaksud seperti itu. Dia itu sebenarnya hanya ingin meminta solusi saja karena tak nyaman menggunakan kekuatannya di depan umum. Namun apapun itu juga dia tak peduli lagi karena tawaran Duan itu jugalah menguntungkannya. Dan di saat yang sama pun sebuah hantaman kuat kemudian tiba menghancurkan apapun di sekitarnya. Hantaman itu adalah berasal dari sang pimpinan iblis yang akhirnya menunjukkan diri. Itu menunjukkan betapa kuatnya dia. Seorang petualang pun kemudian menembakkan panah ke arahnya, namun sang iblis mampu memblokirnya dengan sangat mudah menggunakan pedangnya. Seorang petualang lainnya pun kemudian menyerangnya dari belakang hanya untuk tewas dalam sekejap mata oleh tebasan pedang sang iblis. Para petualang pun jelas menjadi sangat panik secara alami karena serangan kejutan saja tak bekerja sama sekali. Semua petualang pun akhirnya tak ada yang berani menantangnya hingga membuat sang iblis sangat kecewa karena tak menemukan satupun lawan yang pantas. Dia pun kemudian mulai bergerak secara acak untuk memulai pembantaiannya, jelas saja membuat warga sipil semakin panik oleh kedatangannya. Mereka pun kemudian segera melarikan diri, namun apalah daya kecepatan mereka tak sebanding dengannya. Dalam sekejap mata pun sang iblis sampai ke tengah-tengah mereka. Dia pun kemudian langsung menebaskan pedangnya untuk membunuh orang secara acak. Dan namun siapa sangka seseorang pun kemudian menghentikannya. Seorang itu tidaklah lain adalah Duan yang menggunakan sebuah belati. Sang iblis pun cukup terkejut tak menyangkanya. Duan pun kemudian menantangnya untuk bertarung saja dengannya daripada menyerang membabi buta. Sang iblis pun tersentak mendengarnya. Dia pun merasa cukup puas karena ada seorang yang layak untuk dijadikan lawan. Duan pun kemudian menyerangnya lebih dulu dengan menebaskan belatinya. Dia pun berhasil membuat sang iblis muntah darah oleh serangan telak. Duan pun kemudian segera bersiap menggunakan kemampuannya yang lainnya. Dia pun kemudian bergerak sangat cepat mencapik-capik tubuh sang iblis dengan kedua belatinya. Dan melihat itu pun semua orang jelas sangat terkejut kagum. Mereka pun dengan cepat menyadari bahwa Duan itu adalah seorang petualang level tinggi dengan profesi tersembunyi jika dilihat dari kemampuannya. Dan begitulah pertarungan pun berakhir dalam sekejap mata. Siapa sangka Duan itu ternyata sangatlah kuat. Kita pun kemudian baru diperlihatkan dengan status miliknya yang berlevel 137 dengan profesi Secret Warrior yang merupakan profesi tersembunyi bintang 5. Melihatnya pun Ning Feng menjadi kagum terhadapnya, namun dia pun dengan cepat teralihkan karena melihat adanya sesuatu dalam diri Duan. Dan apapun itu, para monster kroco pun kemudian sudah kabur karena gerbang dimensi yang mulai menutup karena tewasnya bos mereka.
Para petualang dengan profesi archer dan magician pun kemudian langsung menghujani mereka dengan serangan sebagai upaya untuk serangan balik di saat terakhir. Apapun itu, Duan pun kemudian bergegas kembali pada Ning Feng. Dia pun bertanya padanya apakah ada hal lainnya yang ingin dia minta. Ning Feng pun menjawab tidak ada. Dia pun mengacungkan jempol untuknya karena melakukannya dengan sangat baik. Adapun Duan ini tuh sebenarnya terus memanggil Ning Feng sebagai bos, hingga jelas saja itu membuat semua orang sangat penasaran kepada Ning Feng karena orang selevel Duan saja sangat menghormatinya. Namun satu sisi mereka pun juga bingung karena Ning Feng yang terlihat sangat lemah, hingga mereka pun menduga jika Ning Feng itu mungkin adalah seorang kaya raya yang menyewa jasanya untuk membantu naik tingkat. Apapun itu, Duan pun kemudian memberikan hasil item dropnya kepada Ning Feng yang berupa 2 item kualitas orange. 2 item itu masing-masing adalah buku skill agility bernama Big Golden Casing Red dan perisai ke-8. Ning Feng pun berniat untuk memberikan buku agility kepada Wang Yu karena peningkatan statusnya lebih cocok untuk archer sepertinya, sedangkan untuk perisainya jelas berniat menjualnya. Di tengah itu pun 2 orang petualang kemudian mendatangi mereka. Petualang itu pun meminta waktu untuk berbicara sebentar. Ning Feng pun tak mempermasalahkannya. Petualang itu pun kemudian membawanya untuk bertemu dengan sang wali kota. Sang wali kota pun kemudian memperkenalkan dirinya lebih dulu yang bernama Dong Ming, sebelum kemudian mengucapkan terima kasih pada Ning Feng dan Duan karena telah menyelamatkan kota. Dia pun kemudian bertanya pada mereka berasal dari mana karena tak terlihat seperti penduduk lokal. Ning Feng pun kemudian menjawab jika kebetulan berkunjung saja karena ada urusan bisnis, namun berakhir terjebak dan tak dapat pergi karena adanya perisai sihir yang terpasang. Sang wali kota pun seketika menjadi panik mendengarnya karena dari sudut pandangnya itu seperti Ning Feng sedang menyalahkannya oleh karena mengaktifkan level kewaspadaan tertinggi. Dia pun kemudian segera membungkuk meminta maaf karena membuatnya merasa tak nyaman. Jelas saja membuat Ning Feng tak enak hati karena itu bukan maksudnya. Dia pun meyakinkannya tak perlu khawatir karena merasa diri sebenarnya bersalah, namun sang wali kota tak peduli. Dia pun kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengambilkan item penerbangan kilat yang baru saja dia beli sebagai hadiah permintaan maaf. Mendengar itu pun Ning Feng cukup terkejut karena dia tahu bahwa itu adalah item yang tergolong sangat sulit untuk ditemukan di kota kecil. Adapun itu adalah item yang memiliki kegunaan sesuai dengan namanya yang memampukan perjalanan kilat yang nyaman meski hanya dapat digunakan sekali pakai saja. Apapun itu, sembari menunggu anak buahnya pun sang wali kota kemudian mengajukan permintaan pada Ning Feng untuk tinggal di kota Longbu dulu saja sementara waktu untuk membantu pertahanan, namun Ning Feng langsung menolaknya. Dia pun beralasan mengatakan itu karena sangat sibuk dalam urusan bisnis, meski alasan sebenarnya adalah karena sisa waktu misi transformasi pertamanya yang hampir habis. Dan lagi-lagi sang wali kota pun menjadi salah paham karena mengira jika membuat Ning Feng marah oleh karena meminta waktunya, dia pun meminta maaf lagi. Dan tak lama setelahnya pun bawahannya kemudian datang membawa item yang dia minta. Sang wali kota pun kemudian langsung memberikannya pada Ning Feng. Dia pun juga menambahkan sebuah black card yang dapat digunakan di perusahaan Yuan Cheng. Ning Feng pun lagi-lagi terkejut dibuatnya karena dia tahu bahwa black card itu adalah semacam kartu anggota VIP yang hanya bisa dimiliki oleh segelintir orang saja. Apapun itu, Ning Feng pun kemudian menerima hadiahnya dan kemudian memberikannya pada Duan. Dia pun mengucapkan terima kasih pada sang wali kota. Sang wali kota pun kemudian meyakinkannya tak perlu khawatir. Dia pun kemudian dengan ragu bertanya pada Ning Feng apakah boleh meminta bantuannya lagi di masa depan jika menghadapi bahaya lagi. Ning Feng pun menjawab tak masalah selama memiliki waktu. Mendengar itu pun sang wali kota beserta semua anak buahnya pun menjadi lega karena merasa keselamatan kotanya telah terjamin. Apapun itu, Ning Feng dan Duan pun kemudian pergi menggunakan pesawat kilat pemberian sang wali kota. Itu membuat mereka merasa terbang sangat cepat layaknya sebuah pesawat dengan titik tujuan yang telah ditentukan. Apapun itu, Shinbu setelahnya berpindah ke aula transformasi di mana Wang Yu dan kelompoknya berada. Wang Yu nampaknya baru saja mengambil misi transformasi jika dilihat dari pembicaraan ketiga rekannya yang menanti Wang Yu keluar dari aula transformasi. Apapun itu, penantian mereka pun akhirnya berakhir. Tak lama setelahnya pun Wang Yu serta Shao Cheng keluar dari aula. Dan namun pada saat yang sama sesuatu mengalihkan pandangan Wang Yu karena melihat adanya 2 orang melesat dengan pesawat kilat melewatinya. Shao Cheng pun kemudian bertanya padanya apakah ada yang salah. Wang Yu pun menjawab jika samar-samar merasakan Ning Feng baru saja lewat menggunakan pesawat kilat. Shao Cheng pun kemudian meyakinkannya jika itu tidaklah mungkin karena pesawat kilat itu berharga ribuan kristal yang tak akan mampu dibeli olehnya.
Terlebih dia juga lah baru saja terbangun tak lama ini, jadi bagaimana mungkin dia datang ke aula transformasi, ucapnya. Dan mendengar itu pun seketika Wang Ju menjadi sangat marah. Dia pun kemudian langsung mengancam Shao Cheng akan membuatnya menanggung konsekuensinya jika berani mengatakan hal buruk lagi terhadap Ning Feng. Shao Cheng pun akhirnya hanya terdiam saja meski jauh dalam hati tentu merasa sangat marah karena Wang Ju yang terus-terusan membelanya. Apapun itu, sang klerik pun kemudian melerai mereka. Dia pun kemudian bertanya pada mereka tentang misi apakah yang mereka ambil. Shao Cheng pun kemudian menjawab jika hanya mendapatkan kelas tingkat A saja. Dia pun mengeluh karena tak bisa mendapatkan tingkat tertinggi. Sang Egg Berserker pun meyakinkannya tak perlu sedih karena tingkat A itu sudahlah cukup bagus. Begitu juga sang Shield Warrior pun juga meyakinkannya untuk tak perlu khawatir karena seorang yang berhasil mencapai transformasi tingkat kedua pada usia 18 tahun itu sudahlah dapat menjadi bintang di universitas. Sang klerik pun kemudian bertanya pada Wang Ju lantas bagaimana dengannya, namun Wang Ju tak menjawabnya. Raut wajahnya pun terlihat murung sehingga jelas saja membuat semua rekannya menjadi bingung. Mereka pun mulai berpikir apakah itu karena dia mendapatkan profesi tingkat rendah. Shao Cheng pun kemudian meyakinkannya tak perlu khawatir karena bisa mengandalkannya saja di masa depan. Dia mengatakan itu dengan sangat percaya diri karena merasa Wang Ju telah tertinggal darinya oleh karena mendapatkan profesi tingkat rendah. Wang Ju pun menjadi tak terima oleh karena ucapannya tersebut terlihat sangat sombong dan merendahkan. Dia pun kemudian memberitahunya bahwa sebenarnya mendapatkan profesi kelas S. Mendengar itu pun semua orang jelas terkejut. Sang klerik pun kemudian bertanya padanya lantas mengapa tak memberitahunya dari awal. Wang Ju pun kemudian menjawab jika itu karena situasinya berbeda dengan yang lainnya. Dia pun kemudian memberitahunya bahwa profesi yang dia dapatkan adalah profesi tersembunyi yang belum pernah ada sebelumnya. Semua orang pun jelas makin terkejut mendengarnya karena kejadian seperti itu tak pernah terjadi sebelumnya, di mana profesi tersembunyi terpicu saat pemilihan misi transformasi terkhusus untuk Shao Cheng yang iri kepadanya. Apapun itu, kita pun kemudian diperlihatkan dengan kejadian beberapa waktu yang lalu saat Wang Ju berada di ruangan transformasi untuk profesi dasar Archer. Sistem pun kemudian mengumumkan bahwa profesi tersembunyi telah terbuka saat itu karena Wang Ju telah menggunakan Vanguard Mark yang merupakan item kuncinya. Sistem pun kemudian memberitahunya bahwa bisa berubah ke job Shadow of Vanguard dari Swift Archer. Jelas saja membuat Wang Ju terkejut pada awalnya karena tampilan sistem yang berbeda dari biasanya. Dan begitulah sebenarnya keadaannya tak terlalu rumit karena situasinya tak jauh beda dengan Ning Feng yang mengartikan bahwa setiap emblem dari bos area memang memampukan seseorang petualang untuk mendapatkan profesi tersembunyi jika sesuai dengan profesinya. Seharusnya itu dapat memberikan dua pilihan, namun karena Wang Ju sudah melakukan transformasi pertama, pilihannya pun menjadi hanya satu saja. Apapun itu, Wang Ju pun cepat mengerti situasinya. Di tengah itu pun dia menjadi teringat pada Ning Feng karena dia nampak sangat percaya diri ketika memberikannya. Dia pun mulai menduga jika mungkin Ning Feng sudah mengetahuinya dari awal, meski tentu saja dugaannya itu salah karena Ning Feng sendiri baru mengetahuinya adalah setelah mengalahkan bos Valen Necromancer. Apapun itu, Wang Ju pun jelas mengambil kesempatan tersebut dan begitulah semua yang terjadi. Wang Ju pun menceritakan semua itu pada rekan partinya, jelas saja membuat mereka sangat terkejut, khususnya Shao Cheng yang terbakar api cemburu dan rasa iri. Dia pun kemudian memperingati Wang Ju jika keputusannya itu dapat menghancurkannya karena bisa saja profesi tersembunyinya itu adalah profesi yang sangat berbahaya. Wang Ju pun kemudian menyuruhnya diam saja. Dia pun menegaskan bahwa tak butuh rasa khawatirnya untuk masalah pribadinya. Shao Cheng pun kemudian menjelaskan jika itu semua untuk kebaikannya saja, namun Wang Ju tak peduli. Sang Egg Berserker pun kemudian meledek Shao Cheng. Dia pun bertanya padanya, bukankah semua ucapannya itu hanya didasari rasa cemburu dan iri saja? Jelas membuatnya marah, sementara sang klerik menjadi tertarik untuk berteman dengan Ning Feng. Shao Cheng yang tak terima pun kemudian bertekad untuk mendapatkan emblem profesinya. Dia pun tak peduli dengan betapa besar biayanya juga apapun resikonya. Dan apapun itu, Shin pun setelahnya berpindah ke sisi Ning Feng yang sedang ada di dalam ruang transformasi. Dia pun kemudian menyerahkan Holy Emblem untuk menyelesaikan misinya. Sistem pun segera meresponnya. Sistem pun kemudian menyatakan keberhasilan misinya dan kemudian mengaktifkan Holy Emblem tersebut ke dalam diri Ning Feng untuk memberikan efek penambahan statusnya. Sistem pun kemudian memulai proses transformasinya dan kemudian mengumumkannya ketika selesai. Ning Feng pun kemudian membuka tabel status miliknya. Dia pun merasa puas karena tak hanya mendapatkan peningkatan atribut yang signifikan, melainkan juga mendapatkan skill pasif baru. Skill pasif barunya itu adalah bernama Seamless Wielding yang meningkatkan penguasaan terhadap mantra gelap dan memampukannya untuk memanipulasinya dengan lebih akurat.
Begitulah lagi-lagi yang muncul adalah sebuah skill yang aneh karena profesi baru Ning Feng itu seharusnya adalah berkaitan dengan seluruh elemen dan bukan hanya mantra gelap saja jika dilihat dari namanya yang tidak lain adalah All System Aggregate. Nampaknya sistemnya itu memang suka mengubah kemampuannya seenak jidat karena kecil kemungkinan itu adalah kemampuan bawaannya. Sementara Ning Feng sedang ada di ruangan transformasi, Duan pun menunggunya di luar dengan diam. Begitulah dia telah menjadi pengikut yang sangat setia, namun siapa sangka seseorang pun datang memergokinya. Seorang itu tidak lain adalah Xian yang tentu saja langsung mengenalnya. Kecurigaannya pada Ning Feng pun jelas meningkat secara alami karena dia sudah mengumpulkan banyak informasi tentangnya, termasuk dia yang bersikap hormat pada Ning Feng meskipun berada pada transformasi tahap keempat. Dia pun kemudian langsung menghubungi Master Xi Wei untuk memberitahunya jika sudah memastikan bahwa Ning Feng itu bukanlah orang yang biasa. Dia pun kemudian menyuruhnya untuk mengurus sisanya sebagai seorang master yang paling dekat dengannya. Master Xi Wei pun kemudian meyakinkannya tak perlu khawatir karena dia yakin bahwa Ning Feng itu bukanlah orang yang jahat. Dan apapun itu, Ning Feng pun kemudian bergegas pulang. Dia nampaknya tak bertemu dengan party Wang Yu karena kelompok mereka yang sudah pergi. Dan di tengah perjalanannya pun Master Xi Wei kemudian mendatanginya, jelas buat Ning Feng cukup terkejut. Dia pun kemudian bertanya padanya apakah menginginkan sesuatu karena tadi sempat menelponnya. Master Xi Wei pun menjawab itu benar, memang memiliki hal untuk dibicarakan. Duan pun kemudian segera pergi karena tak ingin mengganggu. Dia pun seperti biasa memanggil Ning Feng dengan panggilan bos, jelas membuat Master Xi Wei terkejut. Ning Feng pun kemudian segera mengelak mengatakan bahwa dia itu bercanda saja, namun Master Xi Wei tentu tak percaya semudah itu. Dia pun kemudian bertanya pada Ning Feng apakah benar sudah menyelesaikan transformasi pertama. Ning Feng pun terdiam. Dia tentu tak menyangka pertanyaan seperti itu akan muncul, keringatnya pun mulai menetes dari kepalanya. Dia itu bingung karena tak mengharapkan terungkap secepat itu, namun satu sisi juga sadar bahwa tak mungkin menyembunyikannya selamanya. Dia pun akhirnya mengakui bahwa memang sudah menyelesaikan transformasi pertama karena Master Xi Wei yang selalu memperlakukannya dengan baik dan dapat dipercaya. Dia pun kemudian meminta maaf karena tak memberitahunya lebih awal. Dia pun menjelaskan bahwa itu karena tak ingin diketahui banyak orang saja. Master Xi Wei yang sudah mengetahuinya pun tak terkejut sama sekali. Dia pun kemudian mengajukan satu pertanyaan lagi pada Ning Feng tentang apakah benar bahwa dia telah terpengaruh oleh kekuatan gelap. Ning Feng pun jelas semakin terkejut dibuatnya. Dia pun kemudian bertanya balik padanya mengapa menanyakan hal tersebut. Master Xi Wei pun kemudian menjelaskan jika itu karena banyak fenomena aneh yang terjadi belakangan ini yang memunculkan fluktuasi kekuatan tak normal. Dia pun kemudian memperingatnya jika menjadi seorang mutan itu adalah hal yang sangat berbahaya. Ning Feng pun meyakinkannya tak perlu khawatir karena dia bukanlah seorang mutan. Master Xi Wei pun kemudian mengeluarkan sebuah batu hitam setelahnya. Dia pun kemudian meminta Ning Feng untuk membuktikannya saja jika perkataannya itu benar. Dia pun memintanya untuk memasukkan kekuatannya ke dalam batu hitam tersebut karena itu dapat mengukur tingkat kekuatan gelap seseorang. Keringat pun mulai menetes makin deras dari wajah Ning Feng secara alami. Itu membuat Master Xi Wei semakin mencurigainya karena menunjukkan rasa ragu. Dan namun sebenarnya Ning Feng itu hanyalah gugup saja karena dia sendiri tak pernah menganggap diri sebagai mutan oleh karena kekuatannya berasal dari sistem. Dia pun kemudian meletakkan jarinya ke batu hitam tersebut. Siapa sangka itu kemudian meledak dalam sekejap mata. Ning Feng pun jelas bingung melihat itu, apalagi Master Xi Wei dia jelas sangat terkejut. Ning Feng pun dengan polos kemudian bertanya padanya apa yang terjadi. Dia nampaknya memang tak tahu apa-apa. Dan namun ternyata Master Xi Wei juga sama tidak tahunya karena dia juga tak sepenuhnya tahu tentang kekuatan gelap. Dia itu mendapatkan batu hitam tersebut dari Xian dan itu juga adalah pertama kali baginya mengetahui adanya batu tersebut. Xian memang sudah menunjukkan padanya bagaimana cara batu itu bekerja, namun saat itu apa yang terjadi hanyalah sebuah getaran kecil saja. Master Xi Wei pun akhirnya hanya terdiam. Ning Feng pun kemudian meyakinkannya bahwa dia itu sungguh bukanlah seorang mutan. Master Xi Wei pun terdiam sejenak menanggapinya karena tentu merasa bingung. Dia takut jika salah berbicara dan justru melukai kepercayaan dirinya karena sadar bahwa menjalani hidup sepertinya itu tak mudah karena harus ditinggalkan kedua orang tuanya saat muda dan mengalami keterlambatan dalam kebangkitan. Dia pun kemudian meyakinkannya tenang saja karena tentu mempercayainya. Dia pun menegaskan jika namun bagaimanapun tetaplah tugasnya untuk mengkonfirmasi. Dia pun meminta Ning Feng untuk mengerti. Ning Feng pun mengiyakannya saja karena tak enak memaksanya. Dalam hal ini pun Ning Feng tentu sudah mempertimbangkan resikonya. Dia pun sudah bersiap untuk meninggalkan kota Xinyu bila ada tanggapan tak mengenakan dari para petinggi.
Master Si Wei pun kemudian mengeluarkan sesuatu. Setelahnya dia pun kemudian memberikannya pada Ning Feng sebagai hadiah keberhasilan transformasi pertamanya. Itu adalah berupa sebuah buku keterampilan. Ning Feng pun kemudian menerimanya. Ning Feng pun kemudian berterima kasih padanya yang selalu memperlakukannya dengan baik. Dia pun kemudian mengeluarkan sesuatu sebagai hadiah. Itu adalah sebuah item kualitas oren bernama Sacred Wing yang memiliki kemampuan untuk memampukan penggunanya melafalkan mantra penyembuhan tanpa membutuhkan skill aktif. Melihat itu pun Master Si Wei jelas sangat terkejut karena dia tahu bahwa itu merupakan item yang sangat langka. Dia pun kemudian langsung menolak hadiah Ning Feng tersebut karena merasa terlalu berharga. Ning Feng pun meyakinkannya tak perlu khawatir karena itu hanyalah hadiah dari misi transformasinya saja yang tak terpakai. Master Si Wei pun akhirnya menerimanya. Ning Feng pun kemudian berpamitan pergi dengan alasan tak enak hati karena membuat temannya menunggu lama. Master Si Wei pun akhirnya melihatnya pergi dengan diam. Dia sungguh tak menyangka bahwa anak yang dulu selalu dihina oleh ketidakberdayaannya justru sekarang datang memberikan item kualitas orange sebagai hadiah. Apapun itu, Jin pun setelahnya berpindah ke ruangan Xishan di mana Master Si Wei melaporkan apa yang terjadi kepadanya. Seketika itu pun Xishan jelas sangat terkejut karena sebelumnya tak pernah menemui situasi semacam itu di mana seseorang mampu menghancurkan batu hitam. Master Si Wei pun kemudian meminta solusi darinya karena dia takut jika Ning Feng akan dianggap sebagai ancaman bila ketahuan oleh para petinggi. Xishan pun kemudian bangkit berdiri menanggapinya. Dia pun memintanya untuk menunggu dulu saja karena situasi yang tak terduga. Si Wei pun bertanya padanya apa maksudnya. Xishan pun kemudian menjelaskan bahwa situasi Ning Feng itu terlalu jauh untuk bisa dipahami saat ini sehingga membicarakannya jugalah percuma. Dia pun meyakinkannya tak perlu khawatir karena jika Ning Feng memang seorang yang sangat luar biasa, pilihan terbaiknya tentu adalah dengan bernegosiasi bukan memprovokasi. Rekannya pun kemudian bertanya padanya lantas apa yang harus dilakukan sekarang, apakah harus melaporkannya pada para petinggi atau tidak. Xishan pun menjawab tidak perlu. Dia pun memintanya untuk menyembunyikan laporannya rapat-rapat lebih dulu sebelum semuanya menjadi jelas. Master Si Wei pun kemudian menyatakan jika setuju dengan usulannya tersebut, tentu saja karena dia ingin membantu Ning Feng untuk melindunginya. Xishan pun kemudian mulai memikirkan sebuah rencana. Dia pun berpindah haluan untuk mengorek informasi dari Duan karena Ning Feng yang menolak untuk mengungkap rahasia. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Shin Bustanya berpindah ke sisi Ning Feng. Di kamarnya nampak murung. Duan pun kemudian bertanya padanya mengapa terlihat tak senang. Ning Feng pun menjelaskan jika itu karena Master Si Wei baru saja menghubunginya untuk memberitahu jika investigasi padanya telah dibatalkan. Duan pun kemudian bertanya lagi padanya, bukankah itu justru bagus untuknya? Dengan heran, Ning Feng pun menjawab jika bukanlah itu saja masalah utamanya. Dia memberitahunya jika khawatir saja tak dapat leveling dengan leluasa karena setiap kali menghancurkan suatu di alam rahasia selalu menyebabkan banyak keributan dan membawa banyak masalah. Duan pun terdiam sejenak mendengarnya. Dia pun merasa kagum pada Ning Feng karena memiliki kekhawatiran yang jauh di atas normalnya manusia. Dia pun kemudian memberinya solusi. Dia pun menyarankannya untuk leveling saja di alam rahasia yang tak terdaftar di asosiasi petualang. Ning Feng pun bertanya apa maksudnya karena tak pernah mendengarnya. Duan pun kemudian menjelaskan jika belakangan ini ada banyak alam rahasia baru yang muncul karena anomali aneh yang terjadi akhir-akhir ini. Dia pun menjelaskan bahwa beberapa alam rahasia memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi sehingga tak bisa ditangani oleh asosiasi petualang dan menjadi area tak terdaftar. Beberapa juga ada yang muncul di tempat yang sangat jauh sehingga juga tak terdaftar karena keterbatasan akses. Ning Feng pun akhirnya mendapatkan kembali senyuman di wajahnya mendengar itu. Dia pun kemudian bertanya pada Duan apakah memiliki informasi tentang alam rahasia yang tak terdaftar. Duan pun menjawab jika sekarang hanya tahu 2 tempat saja. Dia pun berjanji akan mencari tahu lebih banyak lagi jika memerlukannya. Ning Feng pun menjawab tentu perlu. Dia pun menyuruhnya untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin karena merasa bahwa mengutus Duan jauh lebih efektif daripada mencarinya sendiri. Dan apapun itu, Duan pun kemudian pergi setelahnya karena hari yang sudah malam. Dia pun mencari sebuah hotel karena mungkin tak enak hati bila menginap di tempat Ning Feng. Dia pun kemudian masuk ke salah satunya. Siapa sangka seseorang sudah menunggunya tepat di belakang pintu masuk. Seorang itu pun kemudian mengajaknya ke ruangannya untuk membicarakan hal yang penting. Duan pun menurut saja. Mereka pun kemudian mulai mengobrol. Seorang itu pun memperkenalkan dirinya yang ternyata seorang wali kota Xinyu bernama Sang Ji. Dia pun kemudian memulai pembicaraan dengan berterima kasih pada Duan karena jasanya dalam membantu invasi yang baru terjadi di wilayah selatan.
Dia pun kemudian langsung pada intinya, dia pun kemudian bertanya padanya apakah memiliki niatan untuk tinggal di kota Shinju. Duan pun menjawab iya. Mendengar itu pun sang wali kota jelas merasa sangat senang karena tentunya tak ingin melepaskan orang sekuat dia. Dia pun kemudian langsung menawarkan sebuah kartu petualang VIP kota Shinju padanya. Dia pun juga berjanji akan memberikan bantuan apapun bila membutuhkannya. Duan pun terdiam sejenak mengambil kartu tersebut. Melihatnya pun jantung sang wali kota berdetak kencang. Itu adalah karena dia takut Duan akan menolaknya, karena dia tahu bahwa Duan itu telah menolak banyak tawaran dari kota lain. Dan namun siapa sangka Duan pun menyetujuinya. Dia pun kemudian berterima kasih kepadanya. Sang wali kota pun kemudian menjabat tangannya dengan heran. Dia sungguh tak menyangka jika Duan justru mau memilih kota kecil seperti kota Shinju. Dalam hal ini pun tentu saja alasan Duan adalah Ning Feng. Dia berpikir jika mungkin kartu itu dapat berguna untuknya di masa depan, sehingga begitulah dia menerimanya. Dan sementara itu pun sang wali kota jelas merasa sangat senang karena dengan adanya Duan di kotanya dia merasa lebih terjamin. Dia pun kemudian langsung menawarinya banyak hal seperti mobil dan lain sebagainya untuk membuatnya nyaman. Jelas saja membuat Duan cukup terkejut atas sikapnya tersebut. Apapun itu, Shin pun setelahnya kembali ke sisi Ning Feng yang ternyata masih sibuk bermain game hingga lupa jika waktu telah menunjukkan tengah malam. Dia pun kemudian hendak tidur oleh karena itu, namun handphonenya terus berdering membuatnya terbangun lagi. Dia pun kemudian segera memeriksa pesan yang masuk yang ternyata berasal dari grup kelasnya. Mereka itu intinya mengeluh karena banyak alam rahasia yang ditutup akhir-akhir ini sehingga tak bisa menaikkan level. Mereka itu kebanyakan masih ada di level 20-an, sehingga mengetahui itu pun Ning Feng jadi teringat pada masa lalunya karena semua teman sekelasnya itu adalah orang berbakat yang mendapatkan kebangkitan tepat waktu di usia 16 tahun. Itu artinya mereka itu sudah menjadi petualang selama 2 tahun, sehingga Ning Feng pun jelas tak pernah menyangka jika bisa melampaui mereka dalam beberapa hari saja. Dan di tengah keributan itu pun seseorang kemudian menghinanya karena masih sibuk bermain game sepanjang waktu sampai sekarang. Ning Feng pun jelas sangat marah dan heran melihatnya. Dia sungguh tak menyangka jika ada seorang yang sampai memantau aktivitas akun game miliknya. Dan siapa sangka Master Ziwei pun kemudian membalas hinaannya tersebut. Dia pun kemudian menyuruh seorang itu untuk mengurus urusannya saja sendiri daripada mengkhawatirkan orang lain. Dan seorang yang mengirim pesan itu pun langsung menghapusnya setelahnya. Melihat itu pun Ning Feng tertawa puas karena Master Ziwei yang masih sangat menarik seperti biasanya. Sesuatu pun kemudian mengalihkan perhatiannya setelahnya. Itu adalah seorang temannya yang membagikan berita tentang banyaknya invasi alam rahasia belakangan ini yang menyebabkan banyak korban jiwa. Mereka pun jelas merasa takut melihat berita tersebut. Mereka pun berharap sosok luar biasa yang belakangan ini muncul dapat menyelamatkan mereka jika terjadi invasi di kota Shinju. Begitulah mereka tak sadar bahwa yang mereka bicarakan adalah Ning Feng yang saat ini pun sedang terkejut karena tak menyangka jika kekacauan dunia menjadi begitu besar. Juga pada saat yang sama dia pun merasa terpanggil sebagai pahlawan sehingga dia pun mengeluh karena sangat merepotkan. Dan namun di sisi lainnya dia juga tentu masih butuh leveling sehingga dia pun menjadi teringat dengan iblis dalam kalung Hosu. Dia pun merasa kesal karena gagal membunuhnya. Di saat dia memikirkan itu pun sang iblis kemudian bersin. Dia pun bingung karena tiba-tiba merasa sangat ketakutan. Dan oke, apapun itu waktu pun cepat berlalu, malam pun berlangsung sangat cepat. Chen pun setelahnya berpindah ke perusahaan Yuan Cheng ke sisi Yanxin yang sudah mulai bekerja kembali. Qingsu pun kemudian mendatanginya. Dia pun bertanya padanya mengapa memaksakan diri untuk datang meski sedang terluka. Yang Jin pun kemudian meyakinkannya bahwa sudah baik-baik saja. Qingsu pun kemudian menyindirnya dengan bertanya padanya apakah itu karena ingin naik karir secepatnya. Yang Jin pun menegaskan jika bukan orang seperti itu. Saat berikutnya pun Qingsu langsung pada intinya. Dia pun mengejeknya karena telah kehilangan tangga karirnya. Dia pun memberitahunya bahwa Ning Feng itu pasti sudah tewas karena berani mencuri barang dari seorang transformasi tahap keempat. Yang Jin pun jelas terkejut mendengar itu. Dia pun jelas tak percaya begitu saja. Qingsu pun kemudian memberitahunya semuanya tentang latar belakang Ning Feng yang hanya seorang bocah magician bintang 1 saja. Itu pun baru mendapatkannya saat usia 18 tahun. Dia pun kemudian memintanya untuk membayangkan saja apa yang akan terjadi bila seorang mencuri barang dari tingkat keempat. Ketika itu pun tanah bergejolak di depannya memunculkan duri yang sangat tajam. Benar saja Ning Feng lah yang melakukannya karena tak tahan dengan mulutnya yang sembarangan tersebut. Mengetahuinya pun Qingsu jelas cukup terkejut, namun dia masih saja tak ada kapoknya.
Dia pun kemudian mengancam Ning Feng karena berani menyerangnya dengan mantra di perusahaan Yuan Cheng. Dia pun langsung berteriak memanggil para penjaga. Yang Xin pun kemudian meminta Ning Feng segera pergi saja karena takut, namun Ning Feng menolaknya. Dia pun meyakinkannya tak perlu khawatir. Yang Xin pun kemudian memperingatnya jika perusahaan Yuan Cheng itu memiliki pengaruh yang tinggi pada asosiasi petualang kota Xinju, namun Xin Feng tetaplah tak peduli karena terlebih kelompok penjaga juga sudahlah datang. Mereka pun bahkan dipimpin langsung oleh Pak Wang. Dia pun kemudian bertanya padanya mengapa begitu berani membuat masalah di perusahaannya. Ning Feng pun kemudian bertanya balik padanya apakah benar diam-diam menyelidikinya dan menuduhnya sebagai pencuri. Pak Wang yang sudah kehilangan kepercayaan padanya pun tak peduli lagi. Dia pun justru menyuruh Ning Feng untuk mencari tahu saja jawabannya sendiri. Dia pun menegaskan bahwa dia itu tak layak untuk bertanya padanya. Dia pun kemudian memerintahkan para penjaga untuk segera menangkapnya. Ning Feng pun kemudian menunjukkan kartu VIP pemberian wali kota Longbo menanggapinya. Ketika itu pun para penjaga langsung terhenti. Melihat itu pun Pak Wang jelas sangat terkejut tak menyangkanya. Begitu juga Xing Su pun langsung menuduhnya jika itu palsu. Pak Wang pun kemudian bertanya padanya tentang dari manakah mendapatkan itu. Ning Feng pun kemudian membalasnya. Dia pun menyuruhnya untuk mencari saja jawabannya sendiri ke wali kota Longbo. Pak Wang pun kemudian langsung menelponnya sembari mengancam Ning Feng akan membunuhnya jika sampai ketahuan mencuri. Wali kota Longbo pun kemudian mengangkat teleponnya. Pak Wang pun kemudian bertanya padanya apakah ada salah satu kartu VIP miliknya yang dicuri oleh seorang bocah. Pak wali kota pun menjawab tidak. Dia pun memberitahunya bahwa telah memberikan itu kepada seorang bernama Ning Feng. Dia pun bertanya memangnya kenapa, jelas saja membuat Pak Wang sangat panik. Dia pun nampak kikuk kehabisan kata. Dia pun kemudian meminta maaf pada sang wali kota dan menjelaskan jika hanya sedang salah paham saja karena ternyata wali kota Longbo itu adalah pendiri perusahaan Yuan Cheng. Dia pun langsung kena marah setelahnya. Pak wali kota Longbo pun langsung mengancam akan memecatnya jika berani menyinggung Ning Feng. Begitulah dia itu sungguh sangat marah. Dia pun bahkan menyatakan akan mendatanginya secara langsung oleh karena kebodohannya tersebut. Pak Wang pun jelas memucat semakin panik setelahnya. Dia sungguh tak menyangka jika wali kota Longbo akan semarah itu. Dia pun segera memikirkan jalan keluar. Dia pun teringat dengan Duan. Dia pun kemudian segera menelponnya dengan harap dapat membantunya, dan namun begitulah tentu saja hasilnya dapat kalian tebak sendiri. Apapun itu, tak lama setelahnya pun sang wali kota Longbo benar-benar datang. Dia sampai di saat yang sama dengan Duan. Mereka berdua pun kemudian langsung menatap Xing Su penuh amarah ketika melihatnya. Jelas saja membuatnya sangat bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun kemudian menoleh ke Pak Wang yang bersembunyi di belakangnya untuk penjelasan, hanya untuk menjadi semakin terkejut karena tampangnya yang nampak tak berdaya. Dia pun bertanya padanya apa yang salah. Pak Wang pun kemudian hanya bergumam mengatakan jika semuanya sudah berakhir. Pak wali kota Longbo pun kemudian bertanya pada Ning Feng apa yang harus dilakukan pada mereka berdua. Apakah harus memaksa mereka untuk meminta maaf? Ning Feng pun menjawab itu tak perlu karena merasa jika mereka itu bukanlah orang yang akan berubah hanya dengan mengucapkan kata maaf saja. Dan seperti biasa Pak wali kota yang satu ini menjadi salah paham. Dia pun kemudian langsung memecat mereka berdua, jelas membuat keduanya sangat terkejut. Pak Wang pun kemudian langsung memukul Xing Su sangat marah. Dia pun menyalahkannya karena menghasutnya untuk ikut membenci Ning Feng. Pak wali kota yang merasa malu melihat mereka pun langsung memanggil para penjaga. Dia pun kemudian menyuruhnya untuk membawa keduanya pergi. Seusai keributan sesaat di perusahaan Yuan Cheng, sang wali kota Longbo pun kemudian mengundang Ning Feng ke ruangan VIP. Yang Xin pun kemudian menyeduhkan teh untuk semua orang. Melihatnya yang nampak dekat dengan Ning Feng pun sang wali kota merasa cukup lega karena masih ada kesan baik yang tertinggal. Dia pun kemudian memuji Yang Xin atas kerja kerasnya. Dia pun berjanji tak akan membiarkan siapapun memperlakukannya dengan buruk. Mendengar itu pun Yang Xin memerah malu. Dia pun hanya menjawab mengatakan pasti akan terus bekerja keras. Dan Ning Feng pun kemudian meminta maaf pada sang wali kota karena harus membuatnya datang hanya karena masalah pribadinya. Sang wali kota pun meyakinkannya tak perlu khawatir. Dia pun menegaskan bahwa itu untuk membalas hutang budinya saja karena telah menyelamatkan kota. Sang wali kota pun kemudian bertanya padanya ada tujuan apa datang hari ini, apakah ada barang yang diinginkannya. Xing Feng pun menjawab iya. Dia pun kemudian bertanya padanya apakah pernah mendengar suatu barang yang disebut dengan relik endgame atau semacamnya. Mendengar itu pun sang wali kota terkejut. Dia pun justru bertanya balik benda apakah itu. Begitu juga Duan pun juga sama tak tahu apa-apa.
Ning Feng pun ikut bingung melihat mereka. Dia pun kemudian mengelak mengatakan jika hanya kebetulan melihatnya saja di toko online dan berpikir jika itu barang yang menarik. Setidaknya hanyalah itu yang dia katakan, meski tentu saja ada alasan tersembunyi di baliknya yang untuk mengetahuinya kita perlu melihat beberapa kejadian yang lalu. Dan semuanya bermula ketika Ning Feng mempelajari buku mantra pembelian Master Siwei yang berupa buku keterampilan pengisian ulang mana. Kegunaannya adalah persis seperti dengan namanya, namun begitulah sistem dengan seenak jidat menggabungkannya dengan kutukan gelap ketika Ning Feng mempelajarinya dan menjadikan itu sebuah keterampilan baru bernama Relik Endgame. Itu adalah sebuah skill misterius yang bahkan tak terdeteksi oleh sistem, sehingga begitulah bagaimana Ning Feng mencari tahunya karena sangat penasaran. Dan kembali pada cerita, waktu perpisahan pun akhirnya tiba karena sang wali kota yang memiliki kesibukan. Dia pun kemudian mengingatkan Ning Feng dan Duan untuk jangan lupa berkunjung ke kotanya lain kali. Dia pun berjanji akan menyambut mereka dengan baik. Dan dia pun kemudian langsung pergi setelah mengatakannya menggunakan pesawat kilat. Ning Feng pun kemudian mengajak Duan untuk pergi makan. Duan pun kemudian menawarkan padanya untuk makan ke tempatnya saja. Mereka pun kemudian pergi ke kediaman baru Duan yang bernama Villa Duane. Begitulah itu sungguh tempat yang sangat megah. Ning Feng pun kemudian bertanya padanya apakah itu rumah yang disediakan wali kota untuknya. Duan pun menjawab itu benar. Dia pun kemudian menawari Ning Feng untuk mengambil alihnya saja jika menginginkannya. Ning Feng pun tertawa mendengarnya. Dia pun kemudian meminta Duan untuk tak perlu jauh itu karena yakin bisa mengumpulkan uang sendiri untuk membeli rumah di dekatnya supaya bisa menjadi tetangga. Dan Duan pun kemudian langsung menawarkan uangnya jika mau. Ning Feng pun langsung menolaknya lagi. Itu adalah karena Ning Feng sendiri sebenarnya sudah memiliki banyak uang yang lebih dari cukup untuk membeli sebuah villa megah karena sebelumnya telah menjual banyak perlengkapan dengan harga tinggi. Dan namun begitulah dia tak ingin terburu-buru menghabiskan uangnya untuk berjaga-jaga dan menghindari kecurigaan. Duan pun kemudian memintanya menunggu sebentar karena sudah meminta koki untuk memasak makanan. Ning Feng pun tak mempermasalahkannya. Saat berikutnya pun handphone Duan kemudian berbunyi. Dia pun kemudian segera mengangkat teleponnya yang ternyata berasal dari sang wali kota Xinyu. Sang wali kota pun kemudian langsung pada intinya. Dia pun meminta Duan untuk datang ke tempatnya karena tim investigasi asosiasi petualang menginginkan beberapa informasi tentang fenomena aneh yang belakangan muncul. Duan pun terdiam sejenak menanggapinya. Melihat itu pun Ning Feng menjadi bingung. Duan ini tuh sadar jika penyelidikan itu pasti dapat berdampak pada Ning Feng, sehingga dia pun kemudian menolak panggilan sang wali kota dengan alasan sedang sibuk hari ini. Pak wali kota pun tak mempermasalahkannya. Dia pun kemudian memintanya untuk menghubunginya saja kapanpun dia mau jika punya waktu luang. Duan pun kemudian menutup teleponnya. Dia pun kemudian memberitahukan semuanya pada Ning Feng untuk meminta pendapatnya. Namun Ning Feng sendiri juga justru menjadi bingung oleh karena tak tahu apa-apa tentang tim investigasi yang dimaksudkannya. Apapun itu, Xin pun setelahnya berpindah ke asosiasi petualang di mana para master sedang mengadakan rapat. Mereka itulah yang disebut sang wali kota sebagai tim investigasi. Mereka pun seperti biasa membicarakan tentang sosok misterius yang belakangan muncul. Di ruang rapat itu pun terlihat seorang yang sangat mencolok yang kita sebut saja namanya Liu Kang. Dia pun terus memojokkan Xixian karena yakin bahwa dia pasti tahu sesuatu karena rumor tentang sosok misterius yang menyelamatkan kota itu adalah berasal darinya. Dan namun begitulah Xixian tetap melindungi Ning Feng. Dia pun menegaskan jika alasan pemikiran itu hanyalah karena adanya fakta lapangan yang menunjukkan bahwa seorang mutan yang memimpin invasi juga ikut tewas. Dan namun Liu Kang ini tuh ngeyel. Dia pun terus memojokkan Xixian untuk mengatakan yang sebenarnya karena yakin jika dia pasti tahu sesuatu entah karena alasan apa. Xixian yang malas meladeninya pun akhirnya hanya diam saja karena sadar jika berbicara dengan batu itu tak ada gunanya. Dan melihatnya itu pun Master Siwei merasa bersimpati karena dia tahu jika Xixian itu bakal mengubah semua informasi tentang Ning Feng untuk melindungi identitasnya. Di tengah rapat itu pun sang wali kota kemudian datang. Dia pun memberitahu semua orang bahwa Duan menolak untuk datang karena sedang sibuk. Liu Kang pun seketika menjadi habis kesabaran mendengar itu. Dia pun langsung memutuskan untuk menangani investigasi secara langsung. Dia pun kemudian memulainya dengan pergi ke portal alam makam berbahaya yang benar saja sudah dijaga sangat ketat. Dia pun bahkan sempat dihentikan para penjaga karena saking waspadanya, namun jelas saja dia mampu mendapatkan izin dengan mudah ketika memberitahukan identitasnya.
Dia pun kemudian masuk ke dalam portal. Dia pun kemudian menemukan jika keadaannya memang masih sangat kacau dan penuh akan kerusakan di mana-mana. Kekuatan gelapnya pun masih terasa sangat jelas meski sudah berapa hari berlalu. Dia pun merasa heran juga merasa kagum. Dan dia pun kemudian tiba-tiba berteriak setelahnya. Dia pun menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Dia pun kemudian mengulurkan tangannya. Sebuah reaksi aneh pun kemudian terjadi. Sesosok monster pun kemudian muncul setelahnya, itu menghisap semua kekuatan gelap yang Ning Feng tinggalkan. Dia pun kemudian tertawa terbahak-bahak sangat puas karena dapat memiliki kekuatan yang setara dengan ancaman tingkat raja. Apapun itu, Shin pun setelahnya berpindah ke sisi Ning Feng yang sedang sibuk bermain game di rumah Duan. Dia terlihat sangat fokus memainkannya. Saat berikutnya pun sistem memberitahunya bahwa telah menemukan relik endgame. Ning Feng pun jelas bingung dengan apa maksudnya, namun dia pun dengan cepat mengerti karena ada suatu hal yang terhubung dengannya melalui auranya. Itu seperti semacam sinyal yang menunjukkan lokasi. Dia pun kemudian segera bergegas untuk memeriksanya. Duan yang baru saja dari toilet pun kemudian bertanya padanya mau kemana. Ning Feng pun menjawab jika memiliki urusan sebentar. Dia pun kemudian menyuruhnya untuk melanjutkan gamenya lebih dulu dan memintanya untuk berusaha supaya tak kalah. Ning Feng pun kemudian memesan taksi untuk pergi ke tujuannya yang ternyata adalah alam makam berbahaya. Dan suatu hal aneh pun kemudian terjadi. Ning Feng pun merasakan bahwa titik targetnya berpindah, itu menunjukkan jika ada pergerakan. Apapun itu, Shin pun setelahnya berpindah ke gerbang masuk alam makam berbahaya, di mana tiba-tiba seekor monster ganas muncul dari dalam portal. Itu tidak lain adalah monster yang Liu Kang bawa sebelumnya, yang mana siapa sangka justru menghisapnya ke dalamnya. Begitulah Liu Kang berakhir gagal. Dia justrulah orang yang terhisap hingga bahkan kini tak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan diri. Dan apapun itu, Shin pun setelahnya kembali ke sisi Ning Feng yang akhirnya sampai di area pemberhentian oleh karena ada situasi darurat yang mengharuskan jalan untuk ditutup. Sang sopir taksi pun kemudian meminta maaf pada Ning Feng karena tak bisa melaju lebih jauh lagi. Ning Feng pun tak mempermasalahkannya. Dia pun kemudian keluar turun dari mobil dan seketika itu pun tersentak karena targetnya yang tiba-tiba berhenti bergerak cukup lama. Shin pun setelahnya berpindah kembali ke sisi Liu Kang yang mana ternyata sudah kedatangan Xian dan rekannya serta Master Siwei. Mereka pun jelas sangat terkejut ketika melihat Liu Kang yang sudah terhisap ke dalam monster. Mereka pun mulai bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan setelahnya pun kita mendapatkan sebuah time skip di mana tiba-tiba seluruh area sekitar hancur berantakan. Di tengah itu pun Master Siwei terlihat sedang menyembuhkan Xian yang pingsan. Itu menunjukkan bahwa dia baru saja kalah oleh sang monster. Keadaan Xian pun jelas sangat amat parah. Siwei pun bersyukur karena berkat item yang Ning Feng berikan membuatnya dapat memberikan pertolongan tepat waktu. Xian pun akhirnya mulai pulih kembali. Dia pun kemudian bertanya pada Siwei di manakah monster itu. Siwei pun menjawab jika dia sudah pergi ke wilayah kota, namun sekalipun tahu juga tak bisa melakukan apapun. Dia pun hanya berharap supaya Duan dapat tiba tepat waktu karena sudah menghubunginya melalui Pak Wali Kota. Dan namun Xian pun memiliki pikiran yang berbeda. Dia sebenarnya sadar jika Duan tak akan mampu mengatasinya karena memiliki kekuatan yang setara dengannya. Sehingga oleh karena itu pun harapannya hanya tersisa satu saja, yaitu tak lain adalah Ning Feng. Dan begitulah yang benar terjadi. Ning Feng pun menemukannya lebih dulu sebelum dia masuk ke kota karena memang itulah target yang dia rasakan. Ning Feng pun terdiam sejenak karena bingung tentang apakah harus menggunakan mantra terlarang kepadanya, sementara sang monster pun langsung melesat menyerangnya. Dia pun menggunuskan kakinya yang runcing ke kepala Ning Feng yang sangat santai. Dia sungguh tak bergerak sama sekali meski kaki sang monster sudahlah sangat amat dekat dengan kepalanya karena memiliki kemampuan pasif pelindungan diri otomatis yang mampu menyerap serangan musuh. Sang monster pun seketika sangat panik, sementara sistem pun kemudian memberikan pengumuman pada Ning Feng tentang terdeteksinya relik endgame. Sistem pun bertanya padanya apakah ingin menyerapnya. Ning Feng pun langsung menekan tombol iya. Monster di depannya pun kemudian mulai terhisap masuk dalam dirinya. Sang monster pun berteriak sebagai reaksi alami. Ning Feng pun mendapatkan ingatannya dalam proses penyerapan tersebut. Itu terkumpul dalam otaknya sebelum kemudian sang monster terserap penuh, meningkatkan semua atribut miliknya sebanyak 100 poin. Ning Feng pun jelas sangat puas dengan jumlah yang sangat banyak tersebut karena itu bahkan jauh lebih besar dari hadiah transformasi tingkat ketiga.
Dan saat berikutnya pun dia sadar bila juga mendapatkan ingatan, namun tepat di saat yang sama Duan kemudian datang memanggilnya. Dia pun bertanya padanya apa yang sedang terjadi. Ning Feng pun kemudian menjawab jika hanya ada sedikit kekacauan saja, sembari menunjuk sang monster yang ternyata masih memiliki tubuh utuh, yang mengartikan jika hanya kekuatan gelapnya sajalah yang terhisap. Dan sementara itu Duan hanya terdiam bingung. Dia tentu sama sekali tak meragukan kekuatan Ning Feng, namun tetap saja merasa heran padanya yang justru memiliki aura mirip dengan sang monster laba-laba, seolah dialah yang menerima serangannya. Tapi ya, pada dasarnya monster itu memang menyerap kekuatan gelap yang Ning Feng tinggalkan, jadi itu mungkin maklum saja. Apapun itu, Ning Feng pun kemudian memintanya untuk mengurus sisanya. Duan pun menurut saja. Ning Feng pun kemudian langsung pergi setelahnya. Melihat itu pun Duan sangat terkejut karena kecepatan Ning Feng yang meningkat sangat drastis hingga bakal melebihi kecepatan profesi dengan atribut dasar agility. Duan pun akhirnya menyimpulkan bahwa Ning Feng itu pasti menyembunyikan kekuatannya. Dia pun menjadi semakin kagum kepadanya. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Xin Bustanya berpindah ke penjara kota Xinyu. Liu Kang pun akhirnya dijebloskan ke dalamnya karena dilaporkan oleh Xixian. Begitulah dia telah menyidikinya. Dia pun menemukan bahwa Liu Kang itu memang memiliki seekor monster aneh yang mampu menyerap kekuatan gelap. Dia pun tahu bahwa dia memang sengaja menggunakan investigasi untuk masuk ke alam rahasia demi memperkuat daya tempur monsternya. Dan namun kemudian begitulah yang terjadi, monster itu justru lepas kendali dan memangsanya karena saking besarnya energi gelap yang terkumpul. Xixian pun menceritakan semua itu pada sang wali kota. Dia pun memberitahunya jika orang yang mengalahkannya pasti sosok misterius yang belakangan sering muncul. Sang wali kota pun percaya saja karena fakta menunjukkan jika Xixian bahkan tak mampu menanganinya. Dia pun seketika menjadi sangat senang oleh karena kejadian itu meyakinkannya bahwa sosok misterius itu adalah sosok yang berpihak pada kota Xinyu. Begitulah keadaannya mulai membaik kembali. Mendengar itu pun baik Xixian dan Xiwei merasa lega. Pak wali kota yang penasaran pun kemudian bertanya pada Duan apakah pernah melihat sosok misterius tersebut. Siapa sangka Duan pun menjawab pernah melihatnya sekali saja. Xixian dan Xiwei pun jelas tersentak mendengar jawabannya tersebut. Sang wali kota pun kemudian memintanya memberitahunya identitasnya jika boleh. Dia pun berjanji akan memberikan apapun yang dia mau untuknya. Duan pun kemudian langsung memintanya untuk menyerah saja. Dia pun menegaskan jika sosok misterius itu memiliki kepribadian yang sangat rendah hati dan tak ingin diketahui oleh banyak orang. Dalam hal ini pun Duan tentu memiliki rencana tersendiri karena sudah membicarakannya dengan Ning Feng sebelumnya. Apapun itu, sang wali kota pun jelas merasa sangat kecewa. Dia pun sadar jika pasti ada sangat banyak saingan yang ingin menjilat sosok misterius tersebut. Duan pun kemudian meyakinkannya tak perlu khawatir. Dia memberitahunya bahwa sosok misterius itu memiliki kerabat di kota Xinyu sehingga tentu akan melindungi kota. Dia pun kemudian menegaskan jika meskipun begitu sosok misterius itu tetaplah tak ingin diganggu. Dia pun menyuruh sang wali kota untuk menyerah saja jika ingin bertemu dengannya. Dan mendengar itu pun Xixian cepat mengerti maksudnya karena Duan itu memanggil sosok misterius sebagai bos misterius. Dan begitu juga Xiwei pun juga cepat mengerti. Mereka pun menduga jika sosok misterius itu adalah seorang yang mendukung Ning Feng, karena itu yang menjelaskan semuanya tentang mengapa dia bisa naik level dengan cepat hingga membuat Duan menghormatinya. Dan begitulah rencana Duan pun berjalan cukup lancar karena dari awal niatannya memang ingin menggunakan sosok yang tak pernah ada untuk dikambing hitamkan.